Ada 4 perkara-perkara yang memudahkan datangnya rezeki. Tentu saja hal ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki merupakan salah satu rahasia Allah Azza wa Jalla yang tidak akan dapat dikalkulasi dengan nalar manusia. Semua rezeki yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ruh Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya, oke? Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, tema yang saya bagikan berupa amalan. Iya, amalan untuk membuka pintu rezeki bagi kita semua. Hal ini saya mengambil kutipannya dari Al-Quran ataupun hadits. Baik sobat, sebagai umat muslim kita tidak perlu khawatir karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, karena setiap manusia yang terlahir ke dunia ini telah disiapkan dengan rezeki masing-masing. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara yang memudahkan datangnya rezeki. Nah, hal inilah yang hari ini ingin saya bahas dan saya bagikan untuk sobat semua. Saatnya sobat untuk menyaksikan dan silahkan untuk mempelajarinya. Perkara yang memudahkan datangnya rezeki, simak satu persatu. Pertama, istiqomah melakukan sholat tahajud. Perkara yang memudahkan datangnya rezeki yang pertama yaitu istiqomah dalam menunaikan sholat tahajud. Karena sholat ini merupakan ibadah paling utama, setelah sholat fardu, banyak ulama dan kiai yang begitu sangat menganjurkan ibadah ini. Dengan istiqomah melakukan sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang tersebut ke tempat yang terpuji. Dari hal inilah, maka banyak ulama yang percaya bahwa dengan melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah akan mempermudah datangnya rezeki kepada mereka yang melakukannya. Dan yang kedua sobatku, istiqomah melakukan sholat duha. Menurut para ulama, sholat duha merupakan senjata yang ampuh untuk menarik datangnya rezeki. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits. Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kalian tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu sholat duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadits riwayat Ahmad. Yang ketiga, menurut para ulama, membaca surat Al-Waqiah secara istiqomah dapat menjadi jalan untuk memperlancar rezeki. Ketahuilah sobatku, bahwa salah satu keutamaan dari surah Al-Waqiah adalah terbukanya pintu rahmat. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu dibacakan di depan Utsman bin Affan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadits riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Wasakir. Perkara yang keempat, hal ini diyakini akan memudahkan datangnya rezeki. Sehabis sholat subuh, janganlah kembali untuk tidur. Waktu pagi setelah subuh adalah waktu turunnya rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Al-Qayyim mengungkapkan hal tersebut ketika dalam suatu majelis. Tidur setelah sholat subuh dapat menghalangi rezeki dan keberkahan, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki, dan waktu dibagikannya rezeki. Oleh karena itu, tidur setelah sholat subuh adalah suatu hal yang tidak dianjurkan,
makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Selanjutnya, agar kita dimudahkan dalam memperoleh rezeki, kali ini saya bagikan beberapa amalan untuk pembuka pintu rezeki. Semua amalan ini menurut Al-Quran. Jadi, selain terus berikhtiar dalam menjemput rezeki, sebenarnya di dalam Al-Quran, Allah telah memberi petunjuk yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim. Perlu diketahui sobatku, rezeki itu bukan melulu hanya sekedar harta saja. Rezeki bisa saja seperti kesehatan, umur panjang, anak yang soleh dan solehah, serta masih banyak lagi. Sebagai gambaran saja, ada seorang yang kaya raya, tetapi ternyata dia sedang menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Coba, sekarang sobat bertanya pada orang tersebut, pilihan apa yang akan diambil orang tersebut, antara harta dan kesehatannya? Bisa dipastikan, kebanyakan jawabannya adalah kesehatan yang utama. Karena, dengan tubuh yang sehat, meskipun tidak memiliki harta atau uang yang banyak, kita bisa menikmati apapun selera kita. Lain halnya dengan orang yang sakit, terutama yang menderita penyakit berat, mereka pasti dilarang makan ini, atau makan itu. Benar gak itu, sobat? Tersiksakan? Iya, tersiksa sekali. Mari kita fahami dulu makna dari rezeki itu. Rezeki merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap manusia sudah memiliki kadar rezekinya sendiri-sendiri, dan tidak akan pernah tertukar rezeki yang menjadi milik kita itu dengan rezeki orang lain. Begitulah ketetapan dari Allah. Banyak amalan-amalan yang dapat memperlancar dan memperbanyak rezeki yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, setiap umat muslim hendaknya menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk melapangkan rezeki. Sobat Ruh Ilahi dapat melakukan beberapa amalan ini. Yang pertama, takwa dan tawakal, ini kunci utamanya. Puncak keimanan bagi seorang muslim adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa dan tawakal inilah, maka Allah akan membuka selebar-lebarnya pintu kerejekian kita dari segala arah dan penjuru. Takwa di sini maksudnya mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah biasanya menjadikan tawakal atau berserah diri sebagai pakaiannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadirun." Artinya insya Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selanjutnya amalan yang bisa sobat lakukan adalah dengan beristighfar dan bertaubat. Ingatlah sobat, kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari perbuatan dosa. Manusia sebagai makhluk yang lemah, hendaknya senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampunan dan selalu bertaubat dari segala dosa dan maksiat. Dengan senantiasa bertaubat dan memperbanyak bacaan istighfar tersebut, akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Firman Allah di dalam Al-Quran, terutama pada surah Nuh ayat 10-12. Allah menyatakan pada ayat 10, "Fakultus takfiru robbakum, innahu kana ghafaron," maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu,
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ayat yang 11, Yursili Samaa alaikum mitroron, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ayat ke-12, wa yumditkum biamwalin wa banina wa yajal lakum janaatin wa yajal lakum anharon, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Amalan selanjutnya, seringkali amalan ini banyak yang salah menafsirkannya. Amalan apakah itu? Benar sekali, saudaraku, iya, sedekah. Nah, jujur sekarang, apa yang terlintas di pikiran sobat semua? Sedekah itu uang, harta ataupun semacamnya. Nah, kebanyakan pikiran kita terjebak di sini, di dalam kata sedekah sama dengan uang. Lanjut piye, iki. Nah, sobat, mari kita luruskan pandangan itu, karena pandangan itu terlalu sempit. Sedekah itu banyak sekali macamnya. Baiklah, saya akan sedikit menjabarkan untuk sobat, agar tidak selalu terjebak oleh kata sedekah sama dengan uang. Kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita ucapkan salam dan tersenyum. Itu sudah merupakan sedekah. Kemudian, ketika kita mendapati seseorang yang sedang kesulitan untuk mengangkat barang, lalu kita membantunya, itu pun sedekah. Setelah sholat kemudian kita membaca wirid, tasbih, tahmid, dan takbir. Itu pun sedekah, dan masih banyak sekali macam dan jenis dari sedekah itu. Nah, di sini, yang utama memang, sedekah itu berupa harta, bisa uang ataupun barang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwanya Allah akan langsung mengganjar, membalas setiap orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang suka bersedekah, maka balasannya ialah rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 ini. Men zallasi yukriduloha qardon hasanan fayudhifahu atafan katsirotan walahu yabidu wa yabsutu wa ilaihi turjaun. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Maha menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Amalan pembuka pintu rezeki yang terakhir yaitu selalu bersyukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur itu merupakan amalan pembuka pintu rezeki yang paling ringan. Namun amalan ini seringkali terlewat begitu saja oleh kita, benar tidak? Manusia yang banyak bersyukur, serta selalu merenungi karunia Allah, mengakuinya dan menyikapinya dengan beramal saleh, serta ridho atas pemberian dari Allah, maka Allah akan selalu menambahkan rezekinya. Firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, yang berbunyi, Wa istahsana rabbukum, la in syakartum, ajidanakum, wa la in kafartum, inna asabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Begitu saudaraku, ruh ilahi, sedikit amalan yang mungkin saja bisa berguna untuk kita semua. Semoga kita semua diberi taufik, serta hidayah agar dapat mengamalkannya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.